Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winarko SKN MKes, dosen Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya. Saat ini saya akan menjelaskan hasil pengabdian masyarakat berupa bangunan unit pengolah air limbah untuk SDN Kandangan 1 Surabaya. Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang saya hormati, bahwa SD Kandangan ini memiliki sumber air limbah yang berasal dari kegiatan kamar mandi, dari toilet, dari WC, dan dari wastafel. Juga ada kegiatan dari kantin serta dari musola di sebelah atas. Instalasi pengolahan air limbah ini merupakan model unit pengolah air limbah secara biologis aerobik menggunakan reaktor berupa biobol sebagai tempat media pertumbuhan bakteri dan pengendapan menggunakan model sirpikan. Air limbah yang berasal dari kegiatan guru, siswa, dan tenaga pendidikan yang dari kamar mandi, dari toilet, dari WC maupun dari wastafel terkumpul kemudian masuk ke saluran, dilanjutkan ke tangki pengumpul atau equal tank, sedangkan dari kegiatan kantin yang di sebelah barat sekolah, air limbahnya sebelum masuk ke tangki pengumpul melalui grease trap untuk menangkap minyak-minyak yang terbawa bersama air limbah. Tujuan pengumpul air limbah pada tangki pengumpul atau equal tank, tujuannya adalah agar air limbah dari kegiatan sekolah ini secara merata menjadi homogen. Selanjutnya dipompakan menuju tangki aerasi. Di sini adalah tangki aerasi yang dilengkapi dengan radar pemutus hubungan listrik yang didasarkan atas perubahan level air. Sehingga pompa bekerja tidak secara terus-menerus. Ketika pada level terbawah dia akan mati karena switch daripada pemutus aliran listrik tadi berjalan. Maka air akan terisi dari pompa yang diambil dari tangki pengumpul tadi untuk mengisi aerator ini atau tempat bertambahnya oksigen pada air limbah sampai pada level teratas dia akan mati sendiri. Demikian seterusnya. Dari tangki aerasi ini air limbah yang sudah mendapatkan asupan oksigen maka dialirkan ke tangki reaktor, di mana di dalam tangki ini dilengkapi dengan biobol sebanyak 3.500 biobol. Nah, karena biobol sebagai media pertumbuhan bakteri, maka bakteri akan tumbuh dan menguraikan bahan-bahan organik yang melewatinya secara aerob. Karena bakterinya adalah bakteri aerob dan pasokan oksigen berasal dari tangki aerasi. Setelah melalui tangki reaktor ini, maka hasil penguraian berupa mikroba baru dan selat mengalir ke tangki pengendap. Tangki pengendap ini ada dua. Yang pertama, aliran masuk dari bawah ke atas dan terhambat dengan
alat yang kita kenal tadi disebut sebagai sirip ikan, di mana di tengahnya itu ada tulangan dan di kiri kanannya ada duri-duri sebagai penghambat daripada selat yang mengalir. Setelah dari tangki satu, maka air ganti terendapkan dengan aliran dari atas atau upflow ke bawah. Ya. Selanjutnya dia naik lagi masuk ke saringan pasir cepat atau rapid sand filter. Saringan pasir cepat berfungsi untuk memisahkan koloid-koloid atau selat yang belum sempat mengendap pada tangki pengendap ini, sehingga air keluar dari saringan pasir cepat ini masuk ke tangki pengumpul sudah dalam keadaan jernih. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian dan saudara pemirsa, dari tangki pengumpul ini dimanfaatkan untuk penyiraman taman. Sehingga kebutuhan air PDAM yang biasanya digunakan untuk siram taman, maka di SDN Kandangan 1 Surabaya ini tidak memerlukan lagi air tersebut. Karena apa? Karena menggunakan air limbah yang diolah menggunakan model unit pengolah air secara biologis, aerobik, menggunakan media biobol, dan tangki pengendap menggunakan sirip ikan. Secara konsep, maka SD Kandangan 1 Surabaya ini yang memiliki visi berwawasan lingkungan, limbahnya menjadi zero alias zero waste. Tidak ada limbah yang terbuang, tetapi limbahnya dimanfaatkan lagi untuk penyiraman taman, juga untuk penyiraman halaman. Demikian kinerja daripada instalasi atau model unit pengolah air limbah secara biologis aerobik menggunakan reaktor berupa biobol dan pengendapan menggunakan sirip ikan yang dilanjutkan dengan saringan pasir cepat. Satu hal nilai tambah yang perlu kami sampaikan di sini, di tangki pengendap ini secara berkala bisa diambil lumpurnya melalui kap kran, kemudian ditampung, dikeringkan, sudah bisa menjadi pupuk. Kenapa? Karena ini merupakan model yang skalanya lebih kecil berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan sendiri, juga telah dilanjutkan oleh teman dosen kami di pemukiman untuk mengolah limbah tahu. Nah, pupuk yang dihasilkan dari tangki shallow tank tadi telah kami periksakan pada saat kami meneliti limbah di salah satu rumah sakit, ternyata NPK-nya memenuhi syarat sebagai pupuk. Demikian hasil daripada olahan ini memenuhi syarat sebagai air bersih. Namun demikian untuk keamanan, karena air masih melimpah, maka paling tidak air ini bisa digunakan untuk siram taman dan halaman. Bagaimanakah cara pemeliharaannya? Pada saat debit sudah mulai turun, maka dilakukan penghentian instalasi ini, kemudian dilakukan aliran balik. Jadi di saringan pasir cepat ini ada valve kran ini, kemudian dipompakan dari bawah, maka selat atau clogging itu akan naik ke atas, mengalir ke peluap ini, kemudian masuk kembali ke saringan. Demikian juga untuk biobol, ketika media ini sudah padat dengan mikroba, maka juga dilakukan backwash aliran balik dan selatnya akan masuk ke saluran pembuangan ini. Ketika musim hujan,
instalasi ini sudah diberi peluap sehingga dari tangki pengumpul tadi maka dia akan keluar langsung menuju ke saluran umum. Demikian yang bisa kami jelaskan tentang kinerja unit pengolah air limbah secara biologis aerobik menggunakan media biobol sebagai reaktor dan pengendapan model sirip ikan, kemudian dilanjutkan filtrasi dan tertampung sebagai air yang siap digunakan untuk penyiraman taman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.